Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin kami dari kelompok 2 yaitu kelompok yang mendapatkan produk olahan susu yang beranggotakan saya, Alinea Afizi, Anissa Aulia Safa, Atia Nabiha, Galip Safaras, Raka Fadiosya, Raffi Sadiatwa, Konita Lisandra, Sofia Risani, akan memulai presentasi kami tentang hasil diskusi kami. Nah, sebelum masuk ke konteks slide yang kedua, saya akan menjelaskan apa sih yang kami pilih sebagai produk dari olahan susu dan kenapa produk kami bisa bersaing nantinya. Oke, yang pertama, kami memilih produk olahan susu yaitu milkshake. Guys, jadi kami memilih hal tersebut karena ada beberapa alasan. Jadi alasan yang pertama kami memilih hal tersebut adalah lihat dari segmentasi pasar. Nah, kita lihat kalau semua orang ataupun semua masyarakat itu suka banget bukan sama hal-hal yang manis, kayak dari anak kecil hingga remaja itu sangat menyukai hal-hal yang semanis itu, ataupun ada orang-orang juga yang sangat menyukai minuman-minuman yang menyegarkan, bisa menuntaskan dahaga mereka. Ataupun kami telah melakukan praktek di mana kami telah melakukan banyak bahan percobaan dan ternyata milkshake ini pembuatannya sangat cepat dan kami juga tidak perlu menunggu untuk menghasilkan milkshake tersebut seperti menunggu 2 jam untuk mendapatkan makanan yang kami mau ataupun hal lainnya, sehingga pada akhirnya kami memilih milkshake sebagai produk olahan kami. Nah, kenapa sih milkshake kami dapat bersaing di pasar nantinya? Nah, yang pertama, jadi kami membuat 2 varian berbeda dari marketplace yang ada. Yang pertama kami membuat produk olahan dari Oreo dan kami membuat produk olahan pula dari Regal. Dan itu merupakan variasi kami yang kami percaya bisa untuk bersaing di pasar nantinya. Ataupun yang kedua, kami juga membuat di era globalisasi ini kan banyak banget tuh remaja yang suka foto-foto makanan ataupun foto minuman. Nah, jadi kami menata makanan-makanan yang minuman-minuman yang kami jual tersebut sebagai foto-foto yang bisa dikirimkan ke sosial media mereka nih. Jadi mereka bisa untuk foto-foto estetik yang mereka butuhkan. Ataupun yang ketiga, kami juga menyediakan harga yang semurah itu untuk musik kami, sehingga orang-orang yang mungkin uangnya tidak cukup untuk membeli musik di luar sana bisa membeli musik kami pada akhirnya. Lalu masuk ke konteks yang kedua, di sini kami akan menjelaskan yang pertama adalah deskripsi bahan, yaitu penjelasan singkat mengenai susu, ataupun yang kedua kami akan membicarakan tentang deskripsi produk, penjelasan singkat mengenai musik, dan ketiga kami akan menjelaskan alat dan bahan, kebutuhan material mesin dari produk olahan ini. Ataupun yang keempat, kami akan menjelaskan prosedur pengolahan dari milkshake tersebut. Bagaimana sih proses pengolahan milkshake tersebut? Ataupun yang kelima, kami akan menjelaskan tentang metode pengemasan, yaitu pengemasan produk kami itu memakai apa? Ataupun bagaimana sih cara kami mempertahankan kebaikan dari milkshake tersebut? Dan keenam, kami akan menjelaskan tentang harga jual, berapa harga jual, bagaimana perhitungan kami tentang produk tersebut. Dan presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ica. Untuk Ica dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah deskripsi bahan, yang ada pengertian susu, kemudian aspek kimia, kemudian ada nutrisi susu, dan juga faktor kerusakan bahan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu susu dan lain sebagainya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah singkat mengenai susu yang akhirnya bisa sampai di negara kita ini. Pada zaman dahulu di Timur Tengah, susu bahkan difermentasi menjadi keju oleh para pengembara gurun di sana. Diperkirakan susu mulai masuk ke dataran Eropa pada abad ke-5000 sebelum Masehi, melewati daerah Anatolia, sementara itu susu mulai masuk ke negara Inggris pada periode Neolitik. Kemudian pada abad ke-15, para pelaut mulai membawa sapi perah untuk dipelihara dan diternakan di dataran Eropa untuk mengkonsumsi susu. Bangsa Indonesia pun mulai mengkonsumsi susu pada abad ke-19 dan 20 dengan mengikuti orang Belanda yang terbiasa untuk meminumnya. Seperti yang kita ketahui, susu adalah cairan berwarna putih yang diekskresi oleh kelenjar mamae atau ambing pada binatang mamalia betina seperti sapi, kambing, atau bahkan kerbau yang diperoleh dengan cara pemerahan sebagai bahan makanan dan sumber gizi. Susu juga merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi karena di dalam susu segar mengandung berbagai zat makanan lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan juga vitamin. Menurut sumber yang telah saya baca, terdapat beberapa jenis susu yang telah ada di pasaran berdasarkan jenis dan teknik pengolahan yang telah digunakan. Yang pertama adalah susu murni, dan di mana seperti yang kita ketahui, susu murni atau susu mentah ini
adalah susu yang belum terkena campur tangan atau masih dibilang masih langsung dari kelenjar betina dari hewan tersebut, dan susu murni sangat mudah rusak dan tidak tahan lama disimpan kecuali setelah mendapat perlakuan khusus. Nah, yang kedua adalah susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi adalah susu dengan proses pengolahan yang dipanaskan pada derajat susu ke 63 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Tujuannya untuk membunuh bakteri patogen. Nah, susu pasteurisasi inilah yang telah kami gunakan untuk penggunaan produk milkshake kami, yaitu Miracle. Nah, yang ketiga adalah susu UHT. Susu UHT adalah salah satu proses pengolahan susu yang dianggap paling aman karena memakai peralatan modern yang lebih antiseptis. Yang keempat ada susu bubuk, yaitu menggunakan prinsip pembuatan susu menggunakan adanya proses pemanasan yang akhirnya bisa sampai menjadi butiran-butiran bubuk yang diambil serbuk-serbuknya. Kemudian yang kelima adalah susu kental. Susu kental diperoleh dengan cara mengurangi atau menguapkan kandungan air susu sampai kandungan airnya tinggi sekitar 40%. Nah, susu yang kami pakai untuk pembuatan produk milkshake kami adalah susu pasteurisasi yang telah disterilkan menjadi susu jadi yang sehat dan juga berkualitas. Kemudian lanjut ke deskripsi bahan. Pada pokoknya, susu merupakan salah satu contoh bahan hewani yang kaya akan nutrisi-nutrisi yang baik bagi tubuh. Dari aspek kimia, susu merupakan emulsi lemak di dalam larutan air dari gula dan garam-garam mineral dengan protein di dalam keadaan koloid. Susu mengandung protein, lemak, gula, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam cukup atau pas. Kemudian saya akan menjelaskan atau menerangkan karakteristik kimiawi dari susu ini. Nah, terlihat ada persenan-persenannya yang telah kami hitung. Di sini seperti yang kita ketahui, yang telah kami hitung di sini adalah per 1 gelas susu. Nah, seperti yang terlihat, dari 1 gelas susu ini terdapat 27% protein yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Yang kedua ada lemak sekitar 33% yang berfungsi untuk menurunkan resiko obesitas dan penyakit jantung. Kemudian yang ketiga adalah kalsium, yang dimana kita ketahui kalsium di sini mengandung 40% atau sangat banyak memungkinkan adanya kalsium di dalam 1 gelas susu. Karena kalsium di sini orang-orang juga meminum susu, mengapa sih kita mau minum susu gitu? Pasti orang-orang tersebut memikirkan saya akan mendapatkan kalsium yang lebih banyak dari susu tersebut, yang berguna untuk mempercepat proses mineralisasi gigi dan sebagai bahan utama untuk pembentukan tulang. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kerusakan bahan daripada susu. Yang pertama adalah pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Pertumbuhan dan aktivitas mikroba ini, terutama bakteri, ragi, dan juga kapang atau beberapa mikroba, dapat membentuk lendir, gas, busa, warna yang menyimpang, asam, racun, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, ketika kita meminum susu, kemudian rasanya agak tidak enak atau sedikit asam, kemudian kita merasa bahwa teksturnya sedikit kental, dan kita merasakan adanya gelembung-gelembung gas dan sedikit berlendir, maka itu berarti susu tersebut telah mengalami campuran dari aktivitas mikroba yang dibiarkan di suhu ruang atau di tempat-tempat terbuka lainnya. Kemudian yang kedua, adanya aktivitas enzim-enzim di dalam susu. Enzim yang terdapat pada susu tersebut dapat berasal dari mikroba atau sudah ada pada bahan makanan tersebut secara normal. Adanya enzim memungkinkan terjadinya reaksi-reaksi kimia lebih cepat tergantung dari jenis enzim yang telah ada. Selain itu juga dapat mengakibatkan bermacam-macam perubahan pada komposisi susu. Selain dari 2 faktor kerusakan ini juga, saya menambahkan ada faktor lain seperti kadar air, udara, terutama oksigen, karena oksigen ini jika kita membiarkan susu di udara terbuka, maka oksigen ini akan bereaksi terhadap zat-zat yang ada di dalam susu tersebut. Kemudian ada sinar matahari, kemudian ada jangka waktu penyimpanan. Jangka waktu penyimpanan ini umumnya waktu penyimpanan susu yang lama akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Saya akan menjelaskan dengan tentang deskripsi produk. Nah, produk yang kami buat adalah milkshake. Milkshake ini adalah minuman yang berasal dari Britania Raya
yang berbahan dasar susu dengan tambahan topping karakteristik milkshake yang sangat manis, dingin, dan menarik. Membuat milkshake strategis sebagai ide usaha dan cocok untuk semua kalangan, khususnya anak-anak dan remaja. Mengingat bahan utamanya adalah susu, tidak heran jika milkshake memiliki banyak manfaat seperti menyehatkan tulang, kaya antioksidan, mengurangi risiko kanker, serta baik untuk kesehatan mata dan gigi. Dan produk yang kita buat ini adalah bernama Miruku. Nah, di Miruku sendiri, teman-teman, kami menyediakan 2 varian, yaitu cookies and cream dan regal. Untuk cookies dan cream ini, milkshake ini dicampurkan dengan biskuit Oreo yang manis, creamy, dan menyegarkan. Nah, untuk regal sendiri, milkshake dicampurkan dengan regal. Biskuit itu ya, biskuit regal yang gurih, unik, dan menyegarkan. Selanjutnya, target market kita ini adalah anak-anak dengan usia 5-10 tahun, itu sekitar 60%. Dan usia 11-18 tahun, itu 40%. Target pasar kelompok kami sebenarnya itu semua kalangan umur. Tetapi terutama anak-anak dan remaja di sekitar kampus Al-Kausar dan masyarakat luar itu menjadi target utamanya. Selanjutnya, alat dan bahan akan dijelaskan oleh teman saya, Galip Safaras. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan ini adalah untuk satu porsi milkshake atau kurang lebih 500 ml. Nah, yang pertama ada alat. Kami menggunakan shaker untuk mengocok susu. Selanjutnya ada sendok makan, chopper biskuit, gelas takar 500 ml, gelas saji kurang lebih 500 ml, dan gunting. Selanjutnya ada bahan. Kami menggunakan 100 ml susu UHT full cream, 4 sendok makan susu kental manis, 4 buah Oreo, 4 buah biskuit regal, 100 ml air, dan es batu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang prosedur pengolahan. Baik, terdapat 5 prosedur pengolahan untuk menjadikan suatu produk jadi atau hasil jadi, yaitu milkshake yang akan disajikan untuk masyarakat. Oke, yang pertama, kita memerlukan siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan milkshake yang telah dijelaskan oleh Galip seperti tadi. Lalu tuangkan susu ke gelas takar sampai menyentuh angka 100 ml. Lalu tuangkan susu ke dalam botol pengocok atau shaker tersebut. Yang lanjut, takar juga air sebanyak 100 ml ke dalam gelas takar yang tadi. Kemudian masukkan 4 buah Oreo yang sudah dihancurkan ataupun sudah dihaluskan. Jika varian digunakan adalah varian regal, maka ganti 4 buah Oreo tersebut dengan 4 buah biskuit regal. Lalu selanjutnya masukkan 4 sendok makan susu kental manis dan air yang sudah ditakar ke dalam shaker yang telah sama tadi. Tutup botol dan kocok hingga tercampur sempurna yang kurang lebih 45 detikan. Di mana kita lihat karakteristik jika sudah selesai adalah adanya berbusa yang kami pikir itu sudah cukup dan sudah paling enak untuk disajikan. Lalu selanjutnya tuangkan milkshake ke gelas saji yang kurang lebih 500 ml tadi, tambahkan es batu agar lebih enak dan tambahkan Oreo sesuai selera dan milkshake pun akhirnya siap untuk disajikan. Selanjutnya Konita akan menjelaskan tentang metode pengemasan. Untuk metode pengemasan, kami menggunakan tiga macam kemasan. Yang pertama, kemasan cup berukuran 500 ml yang digunakan saat produk akan dijual secara langsung. Kemudian, 2 macam kemasan botol yang masing-masing berukuran 1000 ml dan 500 ml untuk produk yang dijual secara online. Selanjutnya ada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan biaya produksi dan harga jual produk. Yang pertama ada total variable cost varian cookies and cream. Di sini kami menghitung biaya variabel berdasarkan porsi produk. Yang pertama ada susu UHT dengan harga Rp1.500 per porsinya. Lalu yang kedua ada susu kental manis dengan harga Rp1.072 per porsinya. Yang ketiga ada Oreo dengan harga Rp2.000. Lalu ada air dengan harga Rp100 per porsi.
Dan yang terakhir ada cup 500 ml dengan harga Rp350 per porsinya. Sehingga jika ditotal akan dihasilkan Rp5.022. Lalu yang kedua ada total variable cost varian regal. Di sini kami juga menghitung total variable cost berdasarkan porsi produk. Yang pertama ada susu UHT dengan harga Rp1.500. Lalu yang kedua ada SKM dengan harga Rp1.072. Yang ketiga ada regal dengan harga Rp3.530. Lalu yang keempat ada air dengan harga Rp100. Dan yang terakhir ada cup 500 ml dengan harga Rp350. Sehingga di total menjadi Rp6.552. Yang ketiga ada total fixed cost. Di sini kami menghitung biaya tetap berdasarkan biaya per hari produksi. Yang pertama ada chopper dengan harga Rp50.000 dengan jangka waktu pemakaian 1 tahun, sehingga biaya per harinya Rp137. Yang kedua ada galon dengan harga Rp30.000 dengan jangka waktu pemakaian 3 bulan, sehingga biaya per harinya menjadi Rp333. Yang ketiga ada botol pengocok atau shaker dengan harga Rp120.000 dengan jangka waktu pemakaian sampai 1 tahun, sehingga biaya per harinya Rp328. Lalu yang terakhir ada stand penjualan dengan harga Rp1 juta dengan jangka waktu 1 tahun, sehingga biaya per harinya menjadi Rp2.739, sehingga di total menjadi Rp3.537. Dengan catatan 1 tahun adalah 365 hari dan 1 bulan 30 hari. Selanjutnya, harga pokok produksi dan harga jual akan dijelaskan oleh Atias, teman saya. Oke, terima kasih Sofi. Saya akan menjelaskan HPP dan harga jual. Untuk varian cookies and cream, target penjualan kami adalah 50 porsi per harinya, sehingga dapat dihitung HPP per porsinya adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost ditambah dengan total fixed cost per hari dibagi dengan porsi. Sehingga dalam satu produk varian cookies and cream mendapat harga Rp5.093. Untuk harga jual cookies and cream, kami menetapkan harga Rp6.000 setelah kami menambahkan laba sebesar 17,8%. Selanjutnya, kami menggunakan sistem agen untuk penjualannya dengan total kami 3 agen, sehingga harga jual secara langsung atau harga pasar yang kami tetapkan adalah Rp8.000. Harga ini telah kami tetapkan melalui berbagai pertimbangan, salah satunya adalah untuk mencapai target pasar yang telah ditentukan, yaitu anak-anak segala golongan, tidak terkecuali golongan rendah atau yang kurang mampu untuk membeli bahan makanan dengan kadar kalsium yang lumayan tinggi. Selanjutnya adalah varian regal dengan target penjualan perharinya adalah 50 porsi. Total fixed cost sebesar Rp3.537 dan total variable cost adalah Rp6.552. Sehingga dapat dihitung HPP per porsinya adalah Rp6.623. Kami menggunakan sistem agen yang sama setelah mengambil laba sebesar 5,7%, sehingga kami menetapkan harga pasar sebesar Rp9.000 per porsinya. Oke. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada operator, silakan Alin. Oke guys, karena presentasi kami tentang produk kami yaitu Miruko telah selesai,
Jadi kami minta maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kami, yaitu dari saya ataupun teman-teman saya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar di video YouTube nanti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.